Oke, hari ini kita akan membahas konsep tentang kesetimbangan reaksi kimia yang sebenarnya kita sudah pelajari sejak SMU ya. Cuma sekarang kita mengextend gitu ya konsep kesetimbangan reaksi kimia ini gitu ya dengan nanti konsep non idealan ya yang sudah kita pelajari di bagian-bagian sebelumnya. Jadi kalau kita perhatikan ya, laju dan konversi kesetimbangan gitu ya, dari suatu reaksi kimia itu bergantung pada temperatur, tekanan gitu ya, dan juga komposisi dari reaktan ya. Meskipun gitu ya, kalau reaksi kimia gitu ya, laju reaksi itu tidak terkait gitu ya, tidak dipengaruhi oleh aspek-aspek termodinamik ya. Tapi kalau kesetimbangan, konversi kesetimbangan gitu, itu dipengaruhi oleh thermodynamics properties ya, nanti yang akan kita lihat di selanjutnya di pembahasan kita hari ini. Jadi kita akan menentukan ya bagaimana efek temperatur ya, tekanan dan juga komposisi awal ya terhadap konversi kesetimbangan dari suatu chemical reaction ya atau reaksi kimia ya. Oke, sekarang kita akan mendefinisikan terlebih dahulu ya konsep yang dinamakan dengan reaction coordinate atau koordinat reaksi. Jadi kalau kita memandang suatu reaksi kimia secara umum ya, ini reaktannya A1, A2, dan seterusnya ya. Dan ini bereaksi menjadi A3, A4, dan seterusnya. Jadi sekarang kita bisa mendefinisikan ya D epsilon. Jadi epsilon ini reaction coordinate itu sama dengan dN1 per V1 ya, dN2 per V2, dN3 per V3, dan sama dengan juga dN4 per V4. Di mana V1, V2, V3, V4 ini koefisien reaksi ya yang terkait dengan masing-masing spesies A1, A2, A3, dan 4. Dan dN1, dN2, dN3, dN4 ini perubahan mol ya, perubahan mol. Karena itu delta merupakan akhir kurang awal ya. Jadi kondisi akhir dikurangi dengan kondisi awal. Dan reaction coordinate ini ya, mengkarakterisasi gitu ya, seberapa jauh gitu ya reaksi itu telah terjadi ya. Jadi characterize the extent of degree to which a reaction has taken place. Jadi ini menggambarkan ya, seberapa jauh bagaimana reaksi itu sudah terjadi. Nah, kalau kita nyatakan ya dalam bentuk differential change dari jumlah mol gitu ya, dari spesies-spesies yang ada gitu ya, kita lihat DNI dia itu sama dengan VI kalikan D epsilon. Jadi ini dari definisi ini ya. Jadi kita bisa nyatakan dari persamaan di atas ya, persamaan ini. Kalau kita misalkan indeksnya I mewakili 1, 2, 3, 4, jadi DNI itu sama dengan VI kali D epsilon. Dengan I itu sama dengan 1, 2, sampai N. Dan ini kita bisa melakukan pengintegralan ya. Jadi ini kita ruas kiri dan kanan kita integralkan. Untuk I sama dengan 1, 2, sampai N. Jadi nanti kita akan dapatkan NI sama dengan NI0 ditambah VI dikalikan epsilon ya. Jadi ini kita dapatkan jumlah mol dibandingkan terhadap jumlah mol masing-masing komponen pada saat awal ya. Dan kita juga dari situ kita bisa menghitung fraksi mol masing-masing komponen yaitu YI sama dengan NI per N. NI-nya kita substitusi dari hasil integrasi tadi ya, NI0 ditambah VI kali epsilon dibagi dengan N. N itu N0 ditambah V kali epsilon. Dan ini kita dapatkan N itu sama dengan sigma dari NI itu sama dengan N0 ditambah V epsilon ya. Jadi kita tambahkan saja. Sigma kan nanti kita akan mendapatkan sigma NI sama dengan N0 ditambah V kali epsilon. Nah, sekarang kita lihat ya untuk suatu sistem di mana ini reaksinya kita tinjau. Ini metan ditambah H2O ya, CH4 tambah H2O itu menjadi CO plus 3H2. Dan asumsikan itu ada 2 mol CH4, 1 mol H2O, 1 mol CO, dan 4 mol hidrogen ya. Sekarang kita diminta menuliskan ekspresi yang terkait untuk fraksi mol ya, YI sebagai fungsi dari epsilon ya.
Dan kita punya YI itu sama dengan NI per N, berarti sama dengan NI0 ditambah VI kali epsilon dibagi N0 ditambah V kali epsilon. V itu merupakan sigma dari VI, kita jumlahkan yang koefisien kiri dan kanan. Min 1 tambah 1 tambah 3, jadi kita dapatkan 2, N0 nya sigma NI0 jadi 2 plus 1 plus 1 plus 4 sama dengan 8. Jadi sekarang kita bisa menyatakan YCH4 itu sama dengan 2 kurang epsilon dibagi 8 plus 2 epsilon. Dan YCO itu 1 plus epsilon dibagi 8 plus 2 epsilon. Jadi sekarang kita bisa dapatkan YH2O itu sama dengan 1 minus epsilon dibagi 8 ditambah 2 epsilon. Sedangkan YH2 sama dengan 4 ditambah 3 epsilon dibagi 8 plus 2 epsilon. Jadi kita sudah menyatakan fraksi mol masing-masing komponen yaitu CH4, H2O, CO, dan H2 ke dalam koordinat reaksi epsilon ya. Nanti selanjutnya kita akan bisa menggunakan konversi ini, fraksi mol tersebut ya dalam kotak keseimbangan. Misalnya kita sekarang meninjau reaksi lain ya. Suatu reaksi dekomposisi itu H2O menjadi H2 ditambah setengah O2. Jadi sekarang diminta bagaimana kita bisa mengekspresikan fraksi mol masing-masing komponen terhadap epsilon ya, reaksi koordinat. Jadi dengan cara yang sama saya bisa dapatkan YI sama dengan NI per N, di mana masing-masing NI itu NI0 tambah VI kali epsilon dibagi N0 ditambah V kali epsilon. V-nya itu sigma VI, saya bisa dapatkan di sini min 1 plus 1 tambah setengah, sama dengan setengah ya. Dan N0 sama dengan sigma NI0 itu sama dengan N0. Dan di H2 saya bisa dapatkan sekarang N0 kurang epsilon, karena sekarang koefisien terhadap H2 itu min 1 ya, H2O itu reaktan. Dibagi dengan N0 ditambah setengah epsilon. Jadi di sini NH2O-nya N0 kurang epsilon ya. Dan dengan cara yang sama saya bisa dapatkan YO2 itu sama dengan setengah epsilon dibagi N0 plus setengah epsilon. YH2 itu epsilon dibagi N0 ditambah setengah epsilon, di mana NH2-nya itu epsilon dan NO2-nya sama dengan setengah epsilon. Nah, sekarang kita tinjau, kalau tadi kita meninjau reaksinya single, sekarang kalau multiple reaction berarti kalau misalkan ada 2 atau lebih reaksi independen yang berlangsung secara bersamaan. Jadi kita tinjau satu persatu ya, tentunya di sini koordinat reaksinya juga akan berbeda ya untuk setiap reaksi. Jadi ini diberikan indeks epsilon J ya. Jadi sekarang kita bisa tuliskan perubahan mol dari suatu spesies Ni itu dNi sama dengan sigma Vij d epsilon J ya, dari J sama dengan 1 sampai N katakanlah ya. Terus kita integrasikan, berarti Ni sama dengan Ni0 ditambah sigma Vij epsilon J. Lalu kita timbang, kita jumlahkan ya, kita dapatkan nanti N total, jadi sigma Ni itu sama dengan N. Jadi kita dapatkan ekspresi berikut ya. Dan nanti kita dapatkan N itu sama dengan N0 ditambah sigma Vj kali epsilon J ya. Dan nanti pada akhirnya kita bisa menyatakan YI itu fraksi mol sebagai fungsi dari epsilon untuk multiple reaction ya. Jadi kita dapatkan nanti fraksi molnya. Jadi ini kita tinjau satu contoh ya untuk dua reaksi. Di sini ada CH4 plus H2O menjadi CO plus 3H2 dan CH4 ditambah 2H2O menjadi CO2 plus 4H2 ya. Terus kita buat tabel ya. Jadi di sini kita punya 2 mol CH4, 3 mol H2O. Kita diminta menentukan YI fungsi epsilon 1 dan epsilon 2 ya. Jadi epsilon 1 terkait reaksi 1, epsilon 2 terkait dengan reaksi 2. Kita buat pentabelan seperti ini. Reaksi 1, reaksi 2 ya. Jadi kita kasih koefisien untuk masing-masing spesies plus minus, lihat dari apakah dia reaktan dan produk. Jadi sekarang kita bisa lihat dengan menuliskan YI sama dengan ekspresi berikut. Saya bisa menyatakan YCH4, YH2O, YCO dan YCO2 dan YH2 seperti ini ya. Jadi saya bisa dapatkan nanti masing-masing fraksi mol CH4, fraksi mol H2O, fraksi mol CO, fraksi mol CO2 dan fraksi mol H2 ya.
karena sekarang dikasih tahu mol awal CH4 dan 3 mol H2O ya. Jadi untuk tahap CH4 berarti 2 kurang epsilon 1 dikurang epsilon 2, karena sekarang di CH4 di tabel itu koefisiennya 1 ya, dan minus. Dan untuk H2O itu untuk reaksi pertama itu minus 1, reaksi kedua itu minus 2, sehingga di sini di minus 2 epsilon 2 dan seterusnya. Jadi saya bisa dapatkan ekspresi fraksi mol terhadap koordinat reaksi. Sekarang kita selanjutnya melihat bagaimana kriteria kesetimbangan untuk chemical reaction ya. Jadi epsilon ini single variable yang mengkarakterisasi bagaimana reaksi itu bisa berlangsung ya, progres dari suatu reaksi. Dan total Gibbs energy pada konstan TNP, jadi pada tekanan dan temperatur yang konstan itu ditentukan oleh epsilon. Jika tidak dalam kesetimbangan, gitu ya, reaksi itu akan menyebabkan penurunan energi bebas Gibbs total ya dari sistem. Dan untuk kondisi kesetimbangan itu yang minimum ya, jadi total Gibbs energy is the minimum. Jadi kita meminimumkan GT sama dengan fungsi dari epsilon. Dan turunannya itu harus 0 ya, karena kita mencari titik minimum biasanya kita cari di mana titiknya sama dengan turunannya itu 0 ya. Jadi G total pada TP konstan itu sama dengan 0. Diilustrasikan seperti ini ya, seiring dengan reaksi energi bebas Gibbs itu akan menurun sampai titik minimum, dan ini akan mencapai kesetimbangan di titik ini ya, dan titik ini kita namakan dengan kesetimbangan reaksi kimia.